sensornya namanya fokusnya servo. Merekam. Ya tinggal klik lagi. Halo pemirsa, saya mau review sebuah kamera. Ini dia Sony Alpha A5100. Sony Alpha ini saingannya adalah Canon G7X Mark II. Saya lebih milih ini untuk saya jadikan kamera vlogging saya. Jadi gantiin kamera ini Xelim Casio. Akhirnya saya bisa beli juga kamera yang bener, yang nggak menyakitkan matanya nonton. Segelnya udah dibuka tadi waktu beli di toko, karena harus dites, terus harus nulis garansinya 1 tahun. Sebenarnya kemarin tuh sempat saya bingung, memori 8 GB. Itu saya bingung milih antara ini atau Canon. Aku petunjuk ini bahasa Indonesia, bahasa asing. Nah ini garansinya nih. Terus ini kemarin itu saingannya adalah Canon G7X Mark II, tapi saya tetap memilih ini karena ternyata G7X itu nggak seperti yang kita duga ya. Jadi saya juga banyak ini isinya. Jadi saya banyak lihat juga reviewnya orang-orang di YouTube itu, reviewnya orang-orang itu. Ternyata baru sedikit yang mengulas tentang Canon, tentang Sony, terutama Sony A3100, dan ini kualitasnya jauh lebih bagus daripada Canon G7X Mark II. Ya, jadi dalam kotak ini kita dapat kabel ini untuk di negara lain. Ini chargernya kayak gini modelnya, pakai USB, baterainya 7,2 volt 1020 mAh, lithium ion. USB chargernya. Nah, ini yang kita pakai di negara kita pakai yang ini. Buat di negara lain dapat tali strap cam, kamera vlogging. Memorinya ya, pasang dulu. Ini ada 2 pintu penonton. Ini untuk charger, tapi charger ini ikut sama pintunya memori juga. Port untuk charge. Ini untuk output HDMI. Ini ya, ini memori. Nggak suka suaranya nih, susah lagi dilepasnya. Ini kan kalau bikin video mengganggu sekali nih. Kelihatan nggak ya? Memiliki banyak mode, tapi di sini defaultnya menggunakan mode intelligent. Ini mode pintar, dot mode, pakai yang intelligent auto. Ini ada mikrofonnya pemirsa, kanan kiri. Dan kalau kita lagi arahnya begini, suara nggak masalah masuk. Dan pada saat lagi vlog begini malah bagus, suara kita memantul dari layar masuk ke sini. Jadi set pantulannya ke sini. Layar sentuh. Seperti apa bedanya? Bedanya ya, kita pindah. Saya pindah ke kamera Sony. Pindah ke kamera 1, 2, 3. Nah, coba beda ya. Ini pakai kamera Sony, audionya juga pakai dari kamera Sony. Yang saya suka dari kamera ini yang tidak dimiliki oleh Canon G7X itu adalah zoomnya. Tinggal putar lensanya. Nah, saya bisa putar gitu.
cepet, set, kembali lagi zoom out, zoom out. Saya mau zoom in, saya putar, zoom in, dan fokusnya cepat. Fokusnya jauh lebih cepat juga daripada pakai Canon. Saya benar-benar, aduh, puas ini pakai ini. Lebarnya pun lebar, lensanya lebar. Ini harus saya pasang pakai Jobipod ini. Soalnya kalau nggak pakai tripod capek tangan. Dan ini jaraknya saat ini yang saya pegang adalah sepanjang tangan saya ini. Kira-kira 60 cm lah jarak dari sini ke kamera. Bisa selebar ini gambarnya. Keren lensanya. Coba saya matiin lampu ya. Bentar. Sampai kelihatan. Nah, kan terang ya. Itu terang ya. Saya matiin lampu. Wih, backgroundnya terang. Gimana perubahan pada muka saya? Otomatisnya gimana? Yo, coba lihat hasilnya. Bagaimana Sony? Perlahan-lahan tapi pasti, dan ya, gambar saya luar biasa. Ini gelap loh nih, asli gelap. Di depan saya ini gelap, belakang tuh terang sekali, itu matahari. Intelligent automaticnya Sony bisa tetap menjaga gambar ini tetap proporsional dan alami. Muka saya masih kelihatan loh, kalau pakai kamera yang lain gelap. Sip, jos, bagus. Saya coba audionya sekarang, saya dari sana ya. Oke, dari sini suaranya bagaimana? Nyalain lagi deh, nah enak belum? Oke, tes audio. Jauh nih, ini jaraknya kira-kira 2,5 meter ini jarak saya ke kamera. 2,5 meter bicara. Ini sekarang jaraknya ya seperti tadi, deket lagi normal. Oh ya, fokusnya, fokus. Nah itu dia fokus ke tangan. Nah, sekarang dia fokus ke muka saya lagi. Itu kelihatan dimensinya, jadi belakang saya itu jauh, agak blur. Base camera. Nggak salah saya milih ini daripada milih. Sekarang jam 8 malam. Jam 8 malam menggunakan Sony A5100. Wow, langit aja kelihatan. Sekarang jam 12 siang. Kelihatan sangat tajam gambarnya pakai Sony A5100 ini. Ini nyetet dulu ya. Dan satu hal lagi penonton, kamera ini bisa saya remote dari handphone. Saya bisa remote, bisa copy file ke sini. Sambungannya dua pilihan, menggunakan WiFi atau NFC. Nah, berhubung Galaxy S4 saya ada NFC-nya, jadi saya kalau mau connect cuman tinggal saya tempelin aja gitu. Tek gitu lah, udah connect. Nah, nanti ada aplikasinya, bisa download di kalau Apple di Play Store, kalau Android di Google Play Store. Apple tuh di App Store, Android di Google Play Store. Dengan aplikasinya itu, kamera ini bisa di remote, tampilan di LCD-nya bisa dipindah ke handphone ya, terus bisa di remote dari sini, mulai dari zoom in, zoom out,
jepret foto, rekam video, audio operasikan full dari remote dari sini, dari handphone, smartphone. Ya, dengan kualitas gambar seperti ini bisa di remote, menyenangkan sekali. Dan nggak berat kok kamera ini, ringan, asli ringan. Kemarin saya bandingkan beratnya dengan G7X, sama. Bikin film tuh harus kreatif.